Oke, selamat datang di channel gua Green Mobat. Buat yang baru, ini adalah channel untuk kita sharing seputar otomotif ya. Mungkin edukasi enggak juga sih, tapi ya memang gue berharapnya teredukasi gitu. Cuman gue bukan orang pinter gitu loh. Jadi gue cuma some random guy di YouTube yang kemudian asal bicara di YouTube gitu. Jadi gue bukan orang pinter gitu. Tapi kalau misalnya emang lu udah beberapa kali please lah gitu kan, setidaknya bantu subscribe. Ngemis gua. Sebenarnya bukan ngemis ya, tapi ya ngemis. Gue ngemis karena gue lihat di sini rencana gue adalah bukan ke monetasi juga ya. Jadi gue udah ngecek persyaratan di YouTube. Kalau gue pengen live langsung dari handphone atau dari GoPro gue harus punya 1000 subscribers. Kenapa gue butuh live? Karena nanti gue ada program riset ya mungkin untuk yang udah lama di channel gue setidaknya dari bulan Januari atau Februari mungkin tahu riset yang gue maksud itu apa, tantangan yang gue maksud itu apa gitu loh. Jadi gue butuh itu gitu. Jadi kalau misalnya emang lu support channel gue itu gitu, dan jangan khawatir gitu ya kalau misalnya emang lu nggak senang, lu bisa nge-dislike kok gitu. Jadi gue gak maksa nge-like gitu. Oke, jadi ini bukan soal target monetasi gitu, tapi sekalipun bisa dimonetasi karena itu adalah syaratnya 1000 subscribers, uang dari monetasi pun juga bakal gue gue hibahkan gitu. Jadi nggak gue makan sendiri. Oke, sesuai janji gue, kalau terlihat bajunya sama karena emang gue belum ganti baju, karena memang ini masih di hari yang sama, 2 hari lagi lebaran gitu dari video yang sebelumnya. Gue nggak tahu ini video berapa karena videonya lagi di render. Oke, gue bakal ngelanjutin soal bahasan soal expansion chamber. Sesuai janji gua gitu ya, tapi ini gua rapel, jadi ada 2 gitu ya, antara mesin 2 tak dan mesin 4 tak gitu ya. Sebetulnya 2 tak dan 4 tak dalam konsepnya expansion chamber itu sama gitu, cuman dalam mesin 4 tak expansion chamber itu banyak banget ya namanya. Ada megaphone, ada megabo, apa gua nggak tahu, gua lupa namanya, megaphone apa sonic boom apa gue nggak ngerti, pokoknya yang agak bulat, bentuknya itu agak bulat, jadi knalpotnya tuh lurus terus tiba-tiba bulat gitu loh. Oke, kalau di Bandung, kalau gue masih tinggal di Bandung seharusnya masih ada ini, tapi gue nggak tinggal di Bandung lagi, jadi gue nggak tahu knalpot gue mana yang 2 tak. Kayaknya nggak gue bawa knalpot yang 2 tak, tapi oke, nggak begitu krusial. Jadi gue bakal ngejelasin di sini konsepnya sama. Mau itu expansion chamber itu bahasanya di motor 2 tak, mau itu megaphone, sonic boom, konsep dan prinsip fisiknya sama gitu. Jadi gue tegasin di sini. Mereka nggak sama tapi konsep fisiknya sama. Kalau lu mau tanya itu seperti apa, itu ibarat kayak delta box, parameter frame steel, twin spar. Nah gitu. Twin spar adalah bahasa umumnya, atau expansion chamber adalah bahasa umumnya. Delta box punya Yamaha, parameter frame steel punya BAI. Nah, yang seperti itulah. Apa? Seingat gue BAI. Ya itulah. Oke. Jadi kita balik ke konsep awal ya, udah 3 menit, udah 4 menit malah. Kita balik ke konsep awal, udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi ingat-ingat itu aja. Udara mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dan semakin tinggi tekanannya di dalam ruang bakar. Jadi kalau di ruang bakar, makanya gue bilang, gue nggak menghitung power motor gue dengan compression ratio, tapi gue menghitung dengan tekanan dalam chamber. Semakin tinggi tekanan dalam chamber atau ruang bakar, maka semakin tinggi juga power yang dihasilkan. Ingat gitu. Jadi itu yang digarisbawahi. Oke, gue bakal masuk dulu ke 2 tak. Ya, gue bakal membagi ini menjadi tiga bagian ya. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Bagian pertama ini masih dalam mesin ya. Bagian kedua ini udah masuk ke dalam expansion chambernya. Terus bagian ketiga ini adalah udara bebas, ruang bebas gitu. Oke, gitu. Nah, untuk di 2 tak ya, balik lagi, di 2 tak itu gak ada namanya valve. Ada sih, tapi maksud gue bukan klep kayak di 4 tak gitu ya, kebuka tutup gitu loh, diatur sama mekanisme sesuai dengan timing. Enggak itu, kalaupun ada timingnya itu biasanya tetap aja kebukanya sama gitu antara in dan out. Kenapa? Karena ya mau gimana lagi, in dan outnya ada di stroke yang bersamaan gitu. Nah, pada tekanan pada RPM rendah, jadi pada RPM rendah chamber akan menghasilkan pressure yang rendah. Jadi ini ya, pressure yang rendah, kemudian bagian ini hasilnya akan rendah juga, dan akhirnya di luar rendah. Kenapa gitu? Jadi ini bisa dilihat ya, gua di sini gambarnya agak semrawut ya. Jadi waktu dia udara itu masuk ya, udara bersih itu masuk gitu, terus kemudian ada pembakaran keluar sebagainya. Kalau dia di RPM rendah,
Ya, garis-garis ini semakin kecil. Ya, bayangin garis-garisnya kecil. Dia akan tetap mengalir ke sini gitu. Tapi karena pressure-nya cukup rendah, karena air flow rate dan air flow debit ya sangat rendah, ya. Untuk masuk ke part 3 dari part 2 ke part 3 itu sangat mudah gitu. Akhirnya pembakarannya sangat lancar gitu loh. Makanya expansion chamber ini bergunanya untuk ada di RPM atas gitu kan. Nah, tapi biasanya mesin-mesin yang punya expansion chamber ini tidak, mereka biasanya memiliki exhaust, ya exhaust, lubang exhaust yang tinggi gitu loh. Jadi lubang exhaustnya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya dia terlalu di RPM bawah gitu, mungkin dia nggak akan terlalu tercampur dan akhirnya keluar gitu. Jadi efisiensinya masih cukup tinggi gitu dibandingkan dia di RPM tinggi gitu kan. Efisiensi maksudnya dari intake ya, dari intake-nya akan cukup tinggi gitu loh. Nah, makanya gitu loh, kita harus menyesuaikan dulu nih expansion chamber-nya seperti apa. Semakin besar ruang expansion chamber, apalagi semakin dia jauh dari mesin, itu diperuntukkan untuk mesin yang di RPM atas gitu. Tapi kalau misalnya semakin dekat jarak ininya yang melakukan ujungnya dan semakin kecil volumenya, dia berarti diperuntukkan untuk RPM yang lebih pendek gitu loh. Nah, kenapa gitu loh? Kenapa dibutuhkan expansion chamber? Kenapa nggak perlu nggak cukup dengan buka tutup gitu, klep gitu, semacam Kawasaki Integrated Power Valve System yang kayak gitu gitulah. Itu alasannya sebenarnya simpel gitu, karena katup itu hanya mengendalikan buka tutup aliran gitu, tidak mengendalikan apa yang namanya dibilang tekanan gitu. Nah, dengan expansion chamber uniknya dia bisa mengendalikan tekanan gitu loh. Jadi kita bisa mengatur tekanan. Sebagai contoh di RPM tinggi, di bagian sini ya, di bagian sini semakin tinggi RPM-nya, maka dia akan semakin tinggi juga tekanannya gitu loh. Nah, itu tidak akan bermasalah kalau misalnya mesinnya, anggaplah mesinnya ada di RPM bawah gitu ya, RPM rendah gitu ya. Jadi saat piston itu turun, piston mulai turun ke bawah, dia akan terbuka dan dia akan mengalir normal gitu loh. Jadi pembuangannya normal. Karena pembuangan ini tidak terhambat, ya balik lagi karena perbedaan tekanan tadi. Karena dia tidak terhambat gitu ya, maka udara masuk akan lancar gitu. Kemudian saat dimulai dia masuk ke dalam tekanan yang mulai tinggi gitu, dia akan mulai ada penyempitan gitu, bukan penyempitan ya, tapi airflow debit dan airflow rate-nya mungkin mulai tinggi gitu loh. Sehingga di bagian sini gitu ya, dia seperti ya namanya turbulensi gitu ya, dia membentuk seperti dinding gitu loh, dinding partikel udara gitu. Akhirnya dia mulai menahan sedikit gitu loh, tapi tidak sampai ke ruang bakar gitu. Jadi mulai ada udara yang berputar di daerah sini. Makanya kalau kita tahan RPM tengah yang mesin-mesin yang sudah pakai expansion chamber, suaranya tuh reng gitu kan. Jadi kayak dia ada pola-polanya sendiri gitu, dimana ada beberapa yang balik, ada yang enggak gitu loh. Nah, kemudian masuk di RPM atas gitu ya, masuk di RPM tinggi ya. Saat dia masuk ke RPM tinggi, saat mesin itu turun ke bawah, itu kan udara dari sini juga bergeraknya akan semakin cepat gitu loh. Saat tidak ada expansion chamber, jadi dia langsung keluar begitu saja, maka bensin dan air fuel mixture akan terbuang dengan cepat juga gitu loh. Tapi kalau misalnya ada expansion chamber, karena balik lagi RPM-nya tinggi, ya kan, berarti di sini ikutan tinggi, ya kan. Terus kemudian di sini ada semacam turbulensi gitu loh. Jadi membalikan gitu. Nah, karena ada perbedaan tekanan tadi gitu loh. Karena ada perbedaan tekanan tadi. Kenapa bisa dibilang perbedaan tekanan itu penting? Karena saat piston itu turun ya, saat piston 2 taknya turun ya, sebagian kecil lubang exhaust itu terbuka terlebih dahulu dibandingkan lubang transfer gitu loh. Jadi udaranya itu berlomba-lomba keluar dulu semuanya gitu. Balik lagi ada perbedaan tekanan kan. Nah, saat piston itu sudah mulai membuka lubang transfer ya, tekanan di sini sudah cukup tinggi. Tekanan di sini sudah cukup tinggi gitu, dan dia tetap di sini mengisi gitu loh. Dia tetap mengisi. Jadi pembuangannya lancar gitu ya. Pas exhaustnya masih kebuka, pembuangannya sangat lancar gitu. Dan kemudian pas intake-nya kebuka, ya dia mulai diperhambat sedikit gitu. Gak banyak, hanya sedikit gitu loh. Alhasil saat piston itu mulai naik lagi, saat masuk ke stroke kedua gitu ya, saat mulai pembakaran gitu. Ini penuh gitu, dan saat piston itu balik, jadi dari 89 atau min 1 TMB masuk ke 1 TMB gitu ya, itu nggak terlalu ngebuang gitu, ya tetap ada pembuangan gitu, tapi nggak terlalu gitu loh. Itulah fungsinya expansion chamber
Jadi balik lagi prinsipnya. Kalau kita harus pahami dulu namanya tekanan, perbedaan tekanan gitu loh. Jadi saat dia di RPM tinggi, terutama di RPM tinggi gitu ya, exhaustnya udah kebuka, maka kan di mesin itu chambernya tinggi kan tekanannya, udaranya keluar semua karena di sininya kosong, udaranya keluar semua. Nah pas clap innya, porting innya sudah kebuka, di bagian expansion chambernya sudah mulai penuh atau tekanannya lebih tinggi gitu, sehingga tidak berbalik gitu, tidak semuanya, bukan berbalik, semuanya nggak keluar gitu, nggak ikutan keluar gitu, sehingga pas dikompres punya pressure yang cukup tinggi di dalam ruang bakar. Itu kuncinya kalau di 2 tak. Makanya penting, expansion chamber ini penting gitu. Oke, masuk ke 4 tak. Di 4 tak yang punya expansion chamber biasanya mesin-mesin dengan underbelly dan overlap. Jadi overlap clap. Jadi balik lagi ya, nggak semua mesin 4 tak itu overlap clapnya. Kapan itu overlap? Yaitu saat clap outnya masih terbuka, jadi outnya itu menutup tapi masih kebuka. Nah clap ini udah kebuka, dia ada satu hukum fisika gitu ya. Kenapa? Karena gini loh, pergerakan udara panas gitu ya, pergerakan udara panas yang cukup tinggi gitu akan dibarengi dengan pergerakan udara dingin gitu loh. Itu yang menyebabkan badai. Itu udah hukum fisika gitu loh. Jadi kalau lu ngeliat badai itu kan ada sinkronisasi antara atau ada pergerakan antara udara panas dan udara dingin. Dan gak cuma itu, perbedaan tekanan. Balik lagi kita ke perbedaan tekanan. Saat udara panas yang langsung keluar, maka di sini terjadi kekosongan dan udara baru akan masuk dari clap in gitu loh. Nah, sama konsepnya sama dengan apa namanya 2 tak gitu ya. Saat di RPM rendah ya, saat di RPM rendah, udara itu akan mengalir dengan lancar gitu, karena di sini tidak banyak tidak banyak partikel udara yang masuk gitu, atau tekanan udaranya tidak terlalu tinggi gitu kan di bagian part 2-nya. Nah, kemudian pas masuk RPM tengah dia mulai tinggi gitu. Biasanya di sini ada sistem semacam penunggu T-nya segala macam yang kayak gitu-gitu, ada resonator gitu. Kalau resonator biasanya lebih ke arah suara sih, dia meredam suara segala macam. Tapi prinsipnya sama, resonator juga nggak cuma buat peredam suara sih. Untuk motor-motor multisilinder ya, untuk motor-motor multisilinder biasanya dari 2 terus atau dari 4, di tengahnya ada 1 segala macam. Itu untuk menyamakan tekanan. Balik lagi untuk menyamakan tekanan. Jadi buat ngebalikin tekanan biar, karena kan knalpot itu mesin itu kan nggak langsung firing semuanya sekaligus gitu loh. Jadi biar efisien. Salah contoh 1, 2, 3, 4 gitu kan. Terus kemudian ada resonator antara 2 sama 3. Jadi bisa meledak 1, terus meledak 2, meledak piston 1, meledak piston 4, meledak piston 2. Nah, waktu piston 2 itu setelah piston 2 meledak kan piston 3 yang meledak. Nah, kalau misalnya dibarengin sekaligus gitu kan, dia posisi bagian menyatu knalpotnya itu kan jadi terlalu padat gitu. Makanya butuh resonator untuk mengimbangi, bukan mengimbangi, untuk merendahkan posisi atau mempercepat pembuangan gitu loh. Nah, prinsip itu dibalik di expansion chamber gitu, di mesin 4 tak gitu, sama dengan mesin 2 tak. Nah, saat di RPM bawah dia akan mengalir dengan lancar gitu ya, tapi sudah masuk ke RPM tengah, apalagi RPM atas gitu ya. Karena di sini dia dibuat kayak misalnya salah jalan gitu. Jadi kalau lu belah knalpotnya itu biasa ada jalur-jalurnya gitu kan. Nah, itu tujuannya untuk mengisi ruang gitu loh, sehingga saat di RPM tinggi ada turbulensi di bagian sana gitu loh. Dan saat overlap, balik lagi saat overlap tidak banyak gas atau AFM yang seharusnya mulai dibakar atau mulai dikompres. Bukan dibakar, dikompres. Dikompres. Gitu. Jadi secara sederhana seperti itu gitu. Nah, ingat ya, hitungannya tetap ya. Kita ngitungnya di part ketiga itu adalah 1 atmosfer gitu, tekanannya gitu loh. Jadi mendekati 1 atmosfer atau 1 atmosfer. Jadi secara sederhana dirangkum ya. Bagian 1 pressure-nya semakin rendah, maka di bagian 2 ya, di bagian 2 ini ya, pressure-nya juga akan rendah gitu, akan semakin rendah. Jadi dibuat semakin rendah gitu loh. Tapi di bagian ketiga ini hasilnya akan sama karena ini semuanya sama, 1 atmosfer. Nah, kemudian di bagian 2 saat ada kenaikan gitu ya, dia mulai ada kenaikan juga. Kenaikannya cukup signifikan gitu. Nah, di bagian ketiga balik lagi karena ada turbulensi gitu loh. Jadi volumenya besar, expansion, namanya expanded gitu kan. Expansion. Namanya expansion itu volumenya dibesarkan. Kalau volumenya dibesarkan, ya pressure-nya berarti kan semakin kecil. Makanya yang di sini gitu. Tapi di sini ini aliran yang tanpa turbulensi. Nah, kalau dengan aliran yang turbulensi, ya dia akan membentuk seperti dinding gitu loh. Seperti dinding, tidak dinding beneran tapi hanya seperti dinding. Gitu. Kalau di pesawat itu dimanfaatkan menjadi lift, gaya angkat gitu. Nah, ini semakin
tinggi pressure yang keluar semakin banyak debit airflow yang keluar dari chamber, maka semakin tinggi juga tekanan di expansion chamber gitu loh. Jadi untuk di 4 tak memang tidak terlalu berpengaruh, tapi tetap ada pengaruhnya sedikit gitu. Jadi semuanya itu berhubungan dengan perbedaan tekanan. Ya paling itu dulu dari gua, bahasannya cukup panjang. Soalnya ini memang gue bilang ini bahasannya kompleks banget gitu. Bahkan tag sebelum ini gue butuh ngejelasin sekitar 30 menit. Ini udah gue pendekin banget. Oke, terima kasih. Nanti gue bakal bahas di deskripsi juga detailnya seperti apa. Jadi kalau misalnya emang ada kurang-kurang, gue bakal tambahin di deskripsi. Sekian dari gue, Green Obat out.